Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berkumpul di tempat ini untuk beribadah bersama-sama dengan penuh penyertaan dan kasih Tuhan. Panggilan berbakti dari Mazmur 95 ayat 6 sampai 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya. Dari kawanan domba tuntunan tangannya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengambil saat teduh sejenak. Menaikkan segala ucapan syukur kita buat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pendidikan. Hari demi hari Tuhan masih memberkati kita dengan kesehatan, dengan nafas kekuatan, dengan berkat yang Tuhan curahkan buat hidup kita. Dan saat ini kita bisa datang bersama-sama untuk beribadah, untuk menghadap hadirat Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan, yang telah melayakkan kita untuk menghadap ke tahta hadiratnya. Mari kita siapkan hati kita memulai ibadah ini. Aku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku dari awal. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
menaikkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu. Kami memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap dari kami satu persatu. Dimanapun kami berada, biarlah Engkau yang siapkan hati kami. Bantu kami untuk mengarahkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk bisa mengikuti ibadah ini. Kau berkati setiap dari kami juga yang terlibat di dalam ibadah online ini. Kau berkati satu persatu Tuhan dengan urapan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah ini dengan penuh rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nyanyian pujian nomor 263 ada lagu berjudul Ada Lagu Dalam Hatiku. Lagu ini mengingatkan pada saya bahwa dalam keadaan apapun, dalam sedih, dalam senang, dalam suka maupun duka, Tuhan Yesus menempatkan lagu dalam hati kita untuk senantiasa bersuka cita. Di tengah pandemik seperti ini, dalam keadaan yang tidak menentu, dalam mungkin banyak hal yang terjadi dalam hidup kita dalam 3 bulan ini, tapi Tuhan menempatkan lagu dalam hati kita untuk senantiasa bersuka cita di dalamnya. Mari kita mau menyanyikan lagu ini sama-sama dengan penuh semangat. Ada lagu dalam hatiku. Jangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama arahkan hati kita untuk diperbarui, untuk dipenuhi oleh firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar lagi. Kita mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kita sama-sama dan menyanyikan lagu Mataku Tertuju Padamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi ini kita bersama-sama kembali beribadah dan kami masih belum dapat melaksanakan ibadah secara fisik di gereja, tapi kita bersyukur karena kita masih ada kesempatan untuk mendengarkan secara langsung. Walaupun saudara banyak kerinduan, banyak harapan,
Tapi mari kita berserah dan berdoa supaya Tuhan menolong kita memasuki pada hari-hari yang akan datang, kita dapat beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, pagi ini adalah minggu pertama di bulan Juli, bulan yang ke-7. Dan kita sudah memasuki separuh tahun ini dan Tuhan menolong saudara dan saya. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan yang menolong kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Kuduskan dan sucikan kami supaya kami dapat menyimpan di dalam hati kami yang bersih dan murni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sepanjang bulan Juli ini kita ingin membahas satu tema terkait dengan kerukunan, kasih di antara sesama jemaat dan kasih di antara sesama umat manusia di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu kita belajar bersama-sama tentang kasih terhadap sesama dan kerukunan hidup dalam keluarga kita, dalam rumah tangga maupun dalam gereja, dalam masyarakat. Saya ingat satu ayat dari firman Tuhan yang luar biasa sekali. Saya ingin membacakan untuk ibu bapak saudara-saudara sekalian. Mazmur 133, persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Indah sekali bukan bagian ini? Waktu kita membahas tentang kerukunan, kerukunan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan dan dijelaskan begini. Kerukunan itu keadaan baik dan damai, tidak bertengkar. Keadaan baik, damai, aman, tentram, sejahtera, tidak ada peperangan, tidak ada perselisihan dan pertengkaran. Kira-kira begitu kerukunan. Di Indonesia ini ada banyak sekali jenis-jenis kerukunan. Misalnya saja rukun tetangga RT, rukun tetangga. Walaupun belum tentu Pak RT hidup lebih rukun daripada warganya. Rukun warga, RW. Saudara tinggal di RT, RW, di kampung di mana saudara hidup. Ada juga rukun semarga. Ada orang-orang dengan marga tertentu biasa berkumpul, bersekutu, bersama-sama membuat arisan supaya dapat mewujudkan kerukunan. Ada juga rukun tani di mana para petani mengorganisir dirinya dan berharap ada kerukunan. Ada juga kerukunan umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan inter umat beragama. Bapak Ibu, apa yang dapat kita belajar dari Mazmur 133 ini tentang kerukunan? Mari kita belajar hal yang penting ini bersama-sama. Yang pertama, waktu saudara dan saya membaca ayat yang ke-1, saudara dapat penjelasan yang menarik sekali. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan itu dijelaskan sebagai keadaan baik dan indah. Ayat ini bilang begitu, keadaan baik dan keadaan yang indah. Memang saudara, rukun ketika kita berpikir tentang kerukunan, kita juga dapat mengartikan kerukunan itu sebagai satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Kerukunan, kesatuan. Nah, bagaimana umat Tuhan dapat hidup dalam kesatuan, di dalam kerukunan? Bagaimana kerukunan itu dan kesatuan itu bisa baik sekaligus bisa indah? Ini persoalan kita. Bagaimana sesuatu itu bisa dua-duanya berjalan? Dia indah dan begitu juga dia baik. Memang saudara, sesuatu bisa indah.
Indah itu terjemahan lain, menyenangkan. Sesuatu itu bisa indah, bisa menyenangkan, tapi belum tentu baik. Betul? Sesuatu yang indah belum tentu baik, sesuatu yang menyenangkan belum tentu baik. Contohnya apa? Contohnya dosa. Dosa bisa memuaskan saudara. Dosa bisa membuat saudara tertawa, terbahak-bahak. Dosa bisa membuat saudara senang sesaat, tapi tidak baik. Berakibat maut. Jadi, waktu kita berpikir tentang menyenangkan, sesuatu yang menyenangkan belum tentu baik. Tetapi juga saudara, sesuatu bisa baik tapi belum tentu menyenangkan. Sesuatu yang baik belum tentu menyenangkan. Contohnya apa? Contohnya disiplin. Seorang disiplin, baik disiplin di sekolah, di kuliah, di kantor, di rumah. Saudara dan saya juga seringkali mendisiplin anak-anak saudara. Disiplin itu sesuatu yang tidak menyenangkan, baik bagi orang yang didisiplin maupun bagi orang yang mendisiplin. Tidak menyenangkan. Tapi apakah itu baik? Oh jelas, jika anak tidak didisiplin, saudara akan kehilangan banyak kesempatan-kesempatan di masa-masa yang mendatang untuk mendisiplin anak saudara dan saya. Kata Amsal juga, berikan rotan pada anak-anakmu, kamu tidak akan membunuh jiwanya kalau kamu merotan anak-anakmu. Rotan itu bukan saja kekerasan fisik, tapi disiplin. Bisa berupa sanksi, sanksi tidak diberi kuota, sanksi di korting uang jajannya dan sebagainya. Saudara dan saya, sesuatu yang indah belum tentu baik. Dan sesuatu yang baik belum tentu menyenangkan. Tetapi saudara, di dalam Alkitab ini, tadi saudara membaca kesatuan itu menyenangkan sekaligus baik. Ya, kesatuan itu menyenangkan sekaligus baik. Dari mana Daud berkaca dalam bagian ini? Daud berkaca dari dasar hukum, 10 hukum Tuhan. Daud berkaca dari 10 hukum Tuhan itu menolong dia untuk memikirkan bagian ini. Bahwa orang Israel itu adalah orang yang harus mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya. Dan juga mengasihi sesamanya dengan segenap jiwa dan hatinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama 10 hukum itu, 4 hukum mengatur hubungan antara Allah dan umatnya. 4 hukum diantaranya mengatur hubungan antara Allah dan umatnya. Sementara 6 hukum yang lainnya mengatur hubungan antara manusia dan sesama manusia. Jadi pada 10 hukum itu kita melihat hubungan-hubungan yang istimewa antara Allah dan umatnya, antara umat dengan umat yang lain. Tuhan Yesus meringkas 10 hukum itu di dalam Matius 22 yang sangat terkenal itu, saudara sering membaca dan sudah sering dikhotbahkan di gereja kita. Bagaimana Tuhan Yesus menyingkat bagian itu dengan begitu jelas. Dia bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang menarik dari bagian ini, Yesus bilang begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum inilah hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, dua-duanya secara bersamaan dijalankan atau secara simultan dijalankan adalah hukum yang mengatur hidup saudara dan saya. Yesus menyingkat bagian ini, karena itu ketika kita kembali kepada Mazmur 133 itu, kita mengingat bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya, bahwa sesuatu kerukunan itu bersumber daripada hubungan yang istimewa dengan Allah. Daripada hubungan yang istimewa antara umatnya dengan Allahnya. Antara umatnya dengan umat yang lain. Kerukunan itu sesuatu
kesatuan dan hubungan yang begitu istimewa. Bapak, Ibu, dan saudara dan saya bersama-sama belajar dari bagian ini. Ketika kita belajar tentang hubungan yang istimewa ini, kita belajar bagaimana saudara harus mengasihi Tuhan dan harus mengasihi sesama saudara. Karena itulah menghasilkan kebaikan sekaligus kebaikan yang menyenangkan. Kesenangan sekaligus kesenangan yang baik, baik di mata Allah maupun di mata sesama saudara. Baik Bapak Ibu, itu hal pertama yang saya ingin bagikan pada hari ini, bahwa kesatuan atau kerukunan itu adalah keadaan baik dan yang menyenangkan. Lalu yang kedua saudara, bagaimana kerukunan atau kesatuan itu digambarkan dalam Mazmur 133 ini. Dia digambarkan seperti minyak dan seperti embun, ayat 2 dan ayat 3. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, kesatuan dan kerukunan itu digambarkan dengan minyak dan embun. Dalam tradisi perjanjian lama, minyak ini minyak yang istimewa. Minyak itu memiliki fungsi untuk mengurapi raja, misalnya mengurapi imam. Imam dipanggil untuk mengurapi, melantik seorang raja misalnya. Seperti itu fungsi minyak untuk mengurapi. Fungsi minyak juga untuk mengobati. Fungsi minyak untuk membuat dan merawat orang yang mengalami sakit misalnya. Dan saudara dan saya melihat bahwa minyak itu punya fungsi yang menyembuhkan. Kesatuan dan kerukunan itu menyembuhkan. Menyembuhkan banyak hal dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara juga di rumah ada pintu gerbang, saudara ya. Pintu gerbang yang tidak diminyaki itu kadang-kadang waktu dibuka berbunyi ya. Berbunyi. Saudara, kalau saudara minyaki, dia tidak lagi berbunyi. Sebelum Pastori Hasan Ali dibangun, gerbangnya berbunyi. Sekarang tidak berbunyi, tetapi kalau dibuka pasti menimbulkan bunyi. Bagus juga supaya kita tahu kalau ada orang yang masuk. Walaupun tetap terkunci, tetapi berbunyi. Minyak itu melumas, membuat sesuatu menjadi tidak ada gesekan. Minyak itu membuat sesuatu tidak sakit. Minyak itu membuat saudara yang suka pakai minyak rambut, di kepala saudara terlihat segar, ya. Saudara, waktu kita berpikir tentang kerukunan digambarkan sebagai minyak, ini juga menolong kita melihat bahwa kerukunan atau kesatuan itu adalah obat yang manjur dalam hidup banyak manusia hari ini. Saudara dan saya memiliki persekutuan yang baik dengan sesama, itu mengobati jiwa saudara, ya. Persekutuan yang baik dengan sesama menyembuhkan jiwa saudara. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak dan seterusnya membuat orang menjadi dipulihkan dalam hidupnya. Bagian yang kedua, kerukunan itu digambarkan sebagai embun. Sebagai embun. Ayat ini bilang sebagai embun gunung Hermon yang turun ke gunung Sion. Memang ini beda lokasi ya saudara, beda lokasi. Ya, kata beberapa artikel bilang kalau gunung Sion dan bukit Hermon itu sekitar 400 kilometer, jadi jauh ya. Jadi waktu kita belajar bagian ini, sebetulnya ini bukan persoalan embunnya di gunung Hermon mengalir, tetapi dimanapun saudara hidup di dalam kasih, itu akan menyegarkan saudara. Embun pagi, embun yang menyegarkan hidup saudara dan saya. Waktu saudara dan berpikir tentang embun, itu tanda suatu kehidupan dimulai. Indonesia ini butuh berabad-abad untuk menjadi satu republik seperti sekarang. Dan dicirikan dari kesatuan suatu bangsa. Kesatuan suatu bangsa, unity suatu bangsa akan mengakibatkan pemulihan dan mengakibatkan kemerdekaan. Bapak, Ibu, dan saya, saudara dan saya, ketika kita melihat bagian ini, kita belajar bahwa kerukunan yang dijelaskan oleh Mazmur Daud itu adalah kerukunan yang mengobati, kerukunan yang menyegarkan suatu persekutuan, suatu gereja, suatu
rumah tangga, suatu bangsa akan dipulihkan ketika kita hidup di dalam kesatuan. Ayat ini lanjutnya begini saudara, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini yang menarik bagian ini saudara-saudara. Kerukunan dan kesatuan itu menimbulkan upah yang luar biasa. Bagian ketiga ini menutup renungan kita hari ini. Kesatuan mengakibatkan saudara diberkati, hidup saudara dipulihkan. Ada banyak situasi yang membuat saudara dan saya mungkin kesulitan menghadapi hidup ini. Saudara dan saya menghadapi ketekoran. Persoalannya kadang-kadang ada pada tidak bersatunya suatu masyarakat. Persoalannya kadang-kadang ada pada berisiknya dan recoknya suatu rumah tangga, suatu keluarga, suatu persekutuan, suatu bangsa. Ada karena tidak bersatunya satu dengan yang lain. Pada dasarnya kalau saudara dan saya sebagai gereja, saya tidak pernah mendengar ada kerukunan warga, ada kerukunan tetangga, kerukunan tani, ada ya. Tapi tidak ada kerukunan gereja. Kenapa begitu saudara? Karena Rasul Paulus memang menyampaikan itu. Rasul Paulus bilang kamu itu tubuh Kristus. Dan sebagai tubuh Kristus adalah digerakkan oleh kepala yang sama yaitu Yesus Kristus. Karena itu harusnya tubuh kita berfokus dan melayani Sang Kepala. Kalau kita memikirkan bagian ini saudara-saudara, artinya saudara dan saya mendapatkan upah, mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena Alkitab berkata keadaan yang rukun, keadaan yang satu membuat berkat Tuhan diterima oleh Bapak Ibu, saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin menyimpulkan 3 hal yang penting ini. Kalau kerukunan itu digambarkan sebagai keadaan indah dan baik, kerukunan itu dijelaskan juga sebagai keadaan indah dan baik. Dan yang kedua, kerukunan itu digambarkan sebagai sesuatu yang mengobati dan menyegarkan jiwa, ya, minyak dan embun. Dan yang terakhir, kerukunan itu diganjar dengan berkat yang luar biasa oleh Tuhan. Ya, ke dalam suasana gereja yang rukun, ke dalam suasana rumah tangga yang rukun, ke dalam suasana bangsa yang rukun, di sanalah terdapat berkat Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin menutup bagian ini. Memang hidup di dalam kasih itu perlu perjuangan. 1 Korintus 13 ayat 13 bilang begini saudara. Dan inilah tinggal ketiga hal inilah kata Rasul Paulus ya. Tinggal ketiga hal ini ya. Demikian tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kehidupan tanpa kasih itu adalah kehidupan yang tidak berharga. Yang tidak berharga. Saudara, hubungan antara ayah dan anak, hubungan antara umat dan Tuhan tidak sama dengan prestasi. Tidak sama dengan harta benda. Hubungan itu adalah hubungan yang begitu istimewa yang dilukiskan dengan kesatuan atau cinta kasih. Kasih itu juga berlangsung selama-lamanya dalam hidup seseorang. Kasih itu berlangsung selama-lamanya dalam hidup saudara dan saya. Hubungan-hubungan saudara dengan Tuhan adalah hubungan yang tetap. Di penghujung hidup seseorang, saya jarang mendengar ada orang yang mau meninggal dan dia tanya, kemana, tolong saya, papa sudah sesak, napas papa tidak kuat lagi, tolong nak, buku rekening papa mana, nggak ada ya. Ada saudara pernah melihat seperti itu? Enggak. Kalau kasih itu sesuatu yang tetap selamanya, orang tua akan ingin hubungan yang istimewa. Mana anakku nomor 1, mana anakku nomor 2, mana si bungsu dan seterusnya. Karena hubungan itu adalah sesuatu yang berjalan terus selama-lamanya. Saudara hidup di dalam kasih. Bapak Ibu, bagian ini bagian yang begitu indah sekali. Dan yang terakhir saudara,
kasih itu mengevaluasi hidup saudara dan saya. Kasih itu mengevaluasi hidup saudara dan saya. Hidup di dalam kasih itu mengevaluasi pekerjaan saudara, mengevaluasi semua prestasi saudara. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus dalam Matius 25 ya. Waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Waktu aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ini tentang hubungan kasih. Hubungan antara Kristus dan umatnya. Jadi kita juga dievaluasi karena kasih kita. Bukan karena ijazah kita. Bukan karena gelar kita. Status saudara dan saya tidak. Tapi saudara dan saya juga dievaluasi dengan kasih. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita kembali membaca Mazmur ini, kesatuan itu adalah sesuatu yang baik dan indah. Kesatuan itu digambarkan sebagai minyak dan embun. Sesuatu yang mengobati dan menyegarkan. Kesatuan itu diganjar, diupah oleh Allah dengan berkat-berkat. Dan itu hubungan kasih selamanya adalah hubungan yang paling berharga dalam hidup ini. Anda jangan kehilangan hubungan itu. Dengan siapapun juga, mari kita berusaha supaya hidup saudara dan saya hidup di dalam kesatuan dan di dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas sebagian firman-Mu ini, kiranya umat-Mu dikuatkan dan disegarkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Immanuel.